The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Kak Olive senang sekali kita bisa ketemu lagi di IMPA minggu ini. Walaupun masih online, tapi kita harus tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, Kak Olive bertanya, kalau di hari Minggu, adik pilih mabar Free Fire atau IMPA? Apa? Mabar? Jangan dulu, kita IMPA online dulu ya, baru deh kita mabar. Oke adik-adik, masih semangat? Oke, Kak Olive undang adik-adik bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasukan Yesus, siap! Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-Mu ya Tuhan, datang menundukkan kepala kami ke dalam kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan, kami percaya semua itu atas kehendak dan kuasa serta kekuatan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau suci layakkan kami sehingga kami layak untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita, duduk yang manis, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan.
Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk minggu ini, minggu baru yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami, kakak Layan, bisa bertemu dengan adik Layan, walaupun hanya melalui YouTube. Mari Tuhan Yesus berkati kami di dalam IMPA ini, agar dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Bukalah hati dan pikiran adik-adik kami, agar firman Tuhan yang mereka dengarkan pada pagi hari ini, mereka dapat memahami dan mengerti, dan adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari dimanapun mereka berada. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami senantiasa berdoa. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yang berbunyi kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah gadis, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu menikah anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang senamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu menyulitkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, senang sekali akhirnya hari ini kakak Iren bisa berjumpa kembali bersama adik-adik di IMPA minggu ini. Jadi walaupun masih lewat online ya adik-adik, tapi kita harus tetap semangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah sama-sama membaca isi firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kira-kira apa sih yang firman Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita simak mulai dari judul firman Tuhan hari ini. Di situ dikatakan kejahatan manusia. Jadi firman Tuhan hari ini menceritakan kepada kita bagaimana manusia-manusia pada waktu itu mereka hidup melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apa saja sih hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu? Nah, termasuk mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Selain mereka berbuat hal yang jahat, mereka juga hidup tidak taat kepada Tuhan. Nah, karena mereka hidupnya demikian adik-adik, akhirnya membuat Tuhan kita yang luar biasa baiknya itu menjadi sedih. Nah, mari kita lihat di ayat 6 dikatakan,
maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Wah, berarti waktu itu apa yang dilakukan manusia sangat-sangat tidak baik ya adik-adik, sampai-sampai Tuhan menjadi sedih dan menyesal. Artinya Tuhan sedang marah adik-adik. Mungkin adik-adik ingat cerita tentang penciptaan. Nah, siapa yang masih ingat cerita penciptaan? Jadi waktu itu bagaimana bangganya Tuhan dengan semua ciptaan yang di muka bumi ini, sehingga dikatakan di Kejadian 1 itu bahwa semua ciptaannya itu adalah baik adanya, apalagi manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi begitu istimewanya manusia di mata Tuhan adik-adik, sehingga kita dikasih karunia untuk mempunyai akal budi ya adik-adik. Tapi apa yang manusia waktu itu lakukan adalah mereka justru mengecewakan hati Tuhan dengan berbuat hal yang jahat dan tidak taat kepada Tuhan. Jadi itu membuat hati Tuhan menjadi sedih dan menyesal. Kita lanjut di ayat 7 adik-adik. Maka berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Wah, saking marahnya Tuhan waktu itu adik-adik, sampai Tuhan ingin menghapuskan atau melenyapkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Wah, sangat mengerikan ya adik-adik. Tetapi apa yang dikatakan di ayat selanjutnya? Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, benar-benar ya adik-adik, waktu itu Tuhan sangat-sangat marah. Nah, adik-adik, bersyukurnya kita karena kita punya Tuhan yang luar biasa, murah hatinya, meskipun dia sudah kecewa, meskipun Tuhan sudah marah, tetapi Tuhan masih punya kasih, masih mau mengasihi manusia. Jadi kita lanjut di ayat berikutnya, dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih dan karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh yang waktu itu adalah yang juga manusia luput dari kemarahan Tuhan? Karena Nuh adalah orang yang taat, yang mau dengar-dengaran sama perintah Tuhan dibanding orang-orang yang sudah tidak taat, yang sudah tidak taat melakukan hal-hal yang jahat. Jadi Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya lewat Nuh, dan itu menjadi pengharapan juga untuk kita semua sampai hari ini, bahwa ketika mungkin Tuhan marah kepada kita, tetapi ketika kita mau hidup taat, ketika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengasihi kita. Nah, adik-adik, Kakak Iren mau tanya, siapa yang kalau di rumahnya suka dimarahi sama mama atau papanya, atau mungkin opa omanya, atau saudaranya, kakaknya yang lebih tua? Siapa yang pernah dimarahi? Pasti semua pernah ya. Nah, kira-kira kalau misalnya orang tua marah sama kita, apakah asal marah begitu saja atau karena ada sebabnya? Nah, pasti karena ada sebabnya ya adik-adik. Tidak mungkin mama atau papa marah tanpa ada sebabnya. Nah, begitupun Tuhan. Tuhan tidak mungkin marah kepada kita tanpa sebab. Jadi, adik-adik, tetapi kalau misalnya di rumah nih, habis dimarahi, apakah mama papanya akan marah terus-terusan? Tentu tidak ya adik-adik. Tetap mama papanya akan menyayangi adik-adik, asalkan mau berubah, mau dengar-dengaran kembali, pasti mama papanya juga akan lebih sayang sama adik-adik. Nah, begitupun Tuhan kita. Ketika kita melakukan kesalahan adik-adik, Tuhan kita yang luar biasa itu
tetap mau menyayangi kita, mau mengasihi kita. Bagaimana caranya Tuhan mau mengasihi kita kalau kita tidak taat? Jadi lewat firman ini kita diingatkan kembali adik-adik untuk bagaimana caranya kita hidup taat, hidup melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, apa contohnya hidup taat dan berkenan kepada Tuhan itu adik-adik? Ya, jadi contohnya rajin berdoa. Nah, siapa di sini yang kalau bangun tidur berdoa, mau makan berdoa? Jangan dilupa ya adik-adik, karena berdoa itu adalah salah satu ungkapan syukur kita. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan kasih buat kita. Nah, selain berdoa, apalagi? Termasuk yang sekarang adik-adik lakukan, ikut IMPA di hari Minggu. Jadi jangan absen cuma gara-gara mau nonton kartun atau kira-kira mau main game. Sebentar pi mama, karena kan online Ji. Wah, jangan adik-adik ya. Jadi jangan sampai karena sekarang ibadahnya online jadi menunda-nunda. Terus apalagi adik-adik kira-kira bentuk ketaatan, bentuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah dan dengar-dengaran sama guru di sekolah. Terus di rumah, contohnya apa? Iya benar, membantu orang tua di rumah. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membantu, misalnya hal-hal kecil seperti membereskan mainannya atau menyapu, atau mungkin ada yang sudah bisa bantu pel juga di rumah, atau bisa bantu mama cuci piring. Nah, itu contoh-contoh kecil adik-adik melakukan hal-hal yang berkenan buat Tuhan. Karena ketika kita bermanfaat di dalam rumah, bermanfaat di lingkungan kita, entah itu di sekolah ataupun di gereja, kita menjadi belajar untuk hidup taat dan berkenan juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik, semoga firman hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk rajin baca Alkitab, ikut IMPA, dengar-dengaran di rumah, dan dengar-dengaran di sekolah. Jadi sekian firman Tuhan cerita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Dan apa saja bahan-bahan kita? Pertama yaitu siapkan karton, kemudian kertas A4 ya, Bunda Ica sudah lipat 2. Kemudian ada kertas yang akan kita tulis di kertas ini perbuatan yang kurang terpuji atau perbuatan yang kurang menyenangkan hati Tuhan, dan di sini perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kertas origami sebanyak 2 lembar karena kita akan membuat bentuk hati sebanyak 2 ya. Oke. Kita siapkan juga gunting, lem, penggaris ya, pensil, dan tak lupa spidol, kalau bisa spidol silver ya. Kalau tidak ada bisa bisa siapkan spidol warna hitam. Setelah itu kita siapkan ini kertas origami yang sudah ada, kita lipat 2 ya, lipat 2, kemudian lipat 2 lagi. Nah, setelah lipat 2 ini kita akan membentuk hati ya. Nah, bagian bawah yang terbuka kita lipat ke dalam. Kalau sudah lipat ke dalam seperti gini ya, kalian lipat lagi ke atas bentuk segitiga. Ya, seperti gini ya. Oke. Nah, kalau yang sudah ada ini, kita usahakan lipat ke dalam ya, bentuk segitiga.
di bagian sininya kita lipat mendekati lipatan bentuk segitiga tadi. Nah, seperti gini ya. Oke. Bentuk segitiganya berdekatan ya. Oke. Yang sebelahnya lagi. Nah, setelah itu bagian belakang yang sudah berbentuk segi empat ini yang berdekatan dengan segitiga, kita lipat bentuk segitiga lagi ya. Jadinya seperti gini. Oke. Nah, di depannya akan membentuk seperti ya, kalian lihat ini ya. Bentuknya sudah menyerupai hati ya. Jadi bentuk hati ini dua kita siapkan, tapi yang satunya kita gambar bagian tengahnya bergerigi ya, garis bergerigi atau garis zigzag untuk menandakan bahwa hati yang ya kurang menyenangkan hati Tuhan ini ya, hati yang terbelah biasanya ya, hati yang retak atau hati yang terbelah. Nah, yang satunya usahakan ya seperti begini ya, yang utuh, yang tidak ada garisnya. Nah, setelah itu kertas A4 ini kita lipat dua ya, lipat dua, lalu kita ambil pensil, kita bentuk hati tapi agak miring gambarnya ya. Agak miring gambarnya ini supaya variasi sedikit ya. Selama ini kita bikin hati juga yang tegak-tegak terus ya, agak. Jadi ini agak miring seperti gini ya. Kemudian kalian mengguntingnya ya, akan jadi seperti begini ya. Oke. Karton yang tadi kita siapkan ini kita garis lagi ya, garis ya, bagian sininya ya, bagian atasnya ini kita garis, kemudian bagian bawahnya juga kita garis ya, garis ya agak ya, ini nanti kita garis di sini ya, sudah ada tandanya. Kemudian kita menggunting ya sepanjang karton ini ya, selebar 1 cm. Nah, lebarnya 1 cm seperti begini ya. Jadi tidak sampai di ujung dan bagian bawahnya juga tidak sampai di ujung. Akan jadi seperti gini karena kita mau menganyam ya, menganyam bentuk hati dari kertas A4. Ya, mari kita menganyam. Adik-adik, Bunda Ice taruh di meja ini sampai enggak kentara nih ya, tapi enggak apa-apa. Jadi menganyam sampai di bagian ujung. Oke. Jadi tampak depannya seperti begini ya. Oke. Jadi biasanya kalau kita langsung lipat dua, langsung bikin model hati gitu. Jadi kita bikin variasi seperti gini ya, menganyam. Nah, bagian belakangnya juga seperti itu. Kita bikin model agak lain-lain lah sedikit ya. Ini butuh kesabaran juga kalian membuatnya. Jadi kalau sudah sampai di ujung ya, rapikan duduk dari kertasnya ini ya, supaya nampak seperti begini ya. Sudah bagian depan, bagian belakang, oke. Nah, depannya ini bisa kalian tempelkan ya, tempelkan nih.
stiker-stiker ya yang ada di sini. Kemudian bagian dalamnya ini kalian usahakan tempelkan kertas buku yang bisa kalian tulis. Ya, tulis di sini pesan-pesan yang harus diingat ya. Kalau yang lalunya kalian suka marah-marah, ya tidak boleh marah-marah lagi. Sebagai anak Tuhan ya harus lebih banyak sabar, ya, dengar-dengaran orang tua, bantu orang tua di rumah. Ya, jangan habiskan waktu untuk menonton saja, tapi ingat waktu belajar. Dan tak lupa dan yang paling utama adalah rajin ikut IMPA ya. Nah, inilah seperti begini, membedakan bagian sini perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang bagian sini perbuatan yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Nah, tak lupa kalian ya usahakan itu tempelkan ya, seperti Bunda Ica sudah buat ini ya. Nah, nih tempelkan hati, bentuk hati yang ada garis-garis ini, garis zigzag ya, atau garis bergerigi. Nah, ini di kata-kata yang banyak ini ya, perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Terus yang di sebelah hati yang kita sudah lipat tadi, yang Bunda Ica sekarang sudah tempel juga ya, yang sudah siapkan di sini. Inilah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini di sini Bunda Ica sempat ya suka marah-marah di rumah ya, habiskan waktu nonton, kurang belajarnya. Kemudian suka usil kakak dan adiknya, mungkin lagi belajar ya, mungkin lagi nonton ya. Kemudian malas bereskan mainan atau buku-buku pelajaran, dibiarkan berserakan gitu. Malas ikut IMPA itu ya. Nah, ini yang lain lagi di sini kurang yang bagian sini kurang menyenangkan hati Tuhan, di sini menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu perbuatan apa saja? Rajin ikut IMPA-nya ya. Kemudian rajin bantu mama di rumah. Rajin belajar ya, supaya tidak ketinggalan pelajarannya. Kemudian sayang adik dan kakaknya, tidak marah, tidak berkelahi. Kemudian rajin bereskan mainan dan buku-buku pelajarannya, ditaruh di rak yang rapi. Nah, inilah yang kita buat minggu ini, aktivitas dari firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi ya. Itu nampak bagian depannya. Oke, selamat membuatnya adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah. Kita sudah dengar cerita, kita sudah beraktivitas. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahannya sudah siap? Ya, kalau persembahannya sudah siap, mari kita memberikan persembahan kita sambil bernyanyi. Mari bawa persembahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan juga atas firman yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh Engkau berikan boleh kami dapat pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik kami, teman-teman kami yang belum sempat hadir dalam ibadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka ya Tuhan. Jika mereka sakit, Engkau mau memberkati makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi ya Tuhan. Jika mereka malas atau lalai ya Tuhan, Engkau mau ketuk pintu hatinya, lemah lembutkan hatinya agar mereka mau mengikuti ibadah online bersama-sama kami di minggu berikutnya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya pelayanan mereka ya Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada dan boleh menjadi sukacita untuk adik-adik kami yang mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja, bangsa dan negara kami. Berkati gereja kami, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, yang dalam mengalami dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya pandemi ini segera berlalu dan kami boleh mengikuti ibadah online bersama-sama ya Tuhan, ibadah offline ya Tuhan bersama-sama di gereja ya Tuhan, dan kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Engkau mau memberkati kami semua ya Tuhan. Berikan selalu kami kesehatan, kekuatan tubuh ya Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah impak kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah impak kita pada pagi hari ini, Kak Titi undang adik-adik untuk bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pernyataan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang firman kami dengar bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Bersemangat tanpa ragu-ragu kami berundang GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dan asa iman terlebih. Di kota dan yang ada di desa, marilah satu adanya, terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat bakti pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sungsung masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan Teman-teman harus melakukan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman harus rajin belajar dan berdoa ya. God bless you. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi sekalian. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Jangan lupa semprot ya tangan kamu pakai hand sanitizer dan jangan keluar-keluar dan jangan berkumpul. Jangan lupa vaksin. Dah. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.